Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek tugas kuliah perancangan sistem informasi, sistem pemesanan makanan pada restoran Kris Sakari. Di sini nama anggota kelompok kami yaitu pertama adalah saya sendiri, Abdul Jufar Abirama, NIM 1901550001. Lalu selanjutnya ada Laila Yusal Sabila, NIM 1901550003. Selanjutnya ada Muhammad Rivaldi Haika Perdana, NIM 1901550007. Selanjutnya ada Tridia Oktaviani, NIM 1901550022. Deskripsi proyek kami yaitu sistem yang kami buat adalah sistem pemesanan makanan pada restoran. Pada sistem pemesanannya menggunakan media online, yaitu memesan dan membayar tanpa harus mengantri di kasir, tapi tetap bisa menikmati makanannya di restoran tersebut. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan para pelanggan ketika memilih menu, memesan menu, dan membayar, agar lebih simpel dan efisien, apalagi pada era modern saat ini. Keuntungan dari memesan online juga akan mengurangi adanya kertas untuk daftar menu dan juga struk pembayaran. DFT level konteks. Pada DFT level konteks ini, entitas pelanggan akan data flow-nya akan menuju ke pemesanan restoran, yaitu ada data flow nomor pelanggan, ada data flow login, ada data flow pemesanan. Lalu setelah diproses di pemesanan restoran, data flow akan memunculkan data flow pemesanan yang menuju ke entitas petugas. Pada entitas petugas akan login, lalu ada ID petugas, ada daftar menu, dan ada verifikasi from pemesanan. Aliran data atau data flow tersebut akan menuju ke pemesanan restoran lalu akan diproses dan akan muncul tagihan pembayaran. Di sini entitas pemilik yaitu dapat login. Setelah dia login akan diproses di pemesanan restoran dan akan mendapatkan from pelanggan, from petugas, from menu, from transaksi, dan from pemesanan. Lalu ada DFD level konteks. Pada DFD level konteks ini ada 3 proses, yaitu proses pemesanan, proses transaksi, dan proses laporan. Pada proses pemesanan pelanggan akan melakukan login, lalu akan mendapatkan from pemesanan. Setelah itu akan muncul nomor pelanggan, lalu akan data flow atau aliran data tersebut akan menuju ke pemesanan. Di pemesanan akan diproses, lalu akan muncul from pelanggan, from menu, from petugas, dan from pemesanan. Di sini petugas dapat login, dapat daftar menu, lalu verifikasi pemesanan, dan ID petugas. Di sini from pelanggan, from menu, dan from petugas akan tersimpan di data store pelanggan, data store menu, data store petugas, dan data store pemesanan. Lalu setelah disimpan dalam data flow tersebut, aliran datanya akan menuju ke laporan. Di sini akan ada laporan pemesanan, laporan petugas, laporan from menu, laporan from pelanggan. Di sini setelah laporan diproses, lalu akan muncul laporan menu, laporan pembayaran, laporan petugas, laporan pemesanan, dan laporan pelanggan menuju entitas pemilik. Di pemilik tersebut pemilik akan login, akan muncul ID pemilik, lalu akan diproses di pemesanan. Di pemesanan ini pelanggan akan langsung mendapatkan daftar menu setelah si petugas memverifikasi pesanan. Lalu setelah sudah diproses dalam pemesanan akan aliran datanya akan menuju ke transaksi, lalu diproses transaksi, lalu akan menuju data flow-nya ke data store tagihan. Di data store tagihan akan disimpan data tersebut, lalu akan muncul laporan pembayaran, dan di laporan pembayaran akan diproses. Selanjutnya ada DFT level 1. Pada DFT level 1 ini entitas pelanggan akan login lalu akan data flow-nya menuju ke proses input pemesanan. Di input pemesanan tersebut lalu akan menuju ke data store
daftar menu, lalu setelah daftar menu akan mendapat data flow tersebut akan menuju ke data store menu. Itu salah. Lalu selanjutnya adalah DFD level 1. DFD level 1 ini yaitu ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan akan login menuju ke proses pemesanan. Di proses pemesanan ini akan menuju ke data store pelanggan. Data store pelanggan lalu akan menuju ke daftar menu. Daftar menu ini menuju ke data store menu, dan yang satu lagi menuju ke data flow transaksi akan menuju ke proses pembayaran. Selanjutnya adalah DFD level 2. Di DFD level 2 ini ada entitas petugas. Dia akan login, akan diproses di login, lalu akan tersimpan di data store petugas. Lalu data store petugas setelah data tersimpan akan menuju ke proses daftar menu, lalu akan menuju ke selanjutnya akan menuju ke proses verifikasi pemesanan, selanjutnya akan menuju ke entitas pelanggan. Kembali ke entitas pelanggan. Selanjutnya adalah DFD level 3. Pada DFD level 3 ini pemilik akan login, lalu akan diproses. Setelah diproses akan menuju ke proses laporan. Di sini ada tampilan use case login pelanggan. Lalu pelanggan juga bisa melihat menu. Lalu bisa menginput pesanan. Lalu bisa melakukan pembayaran. Dan di sini juga ada use case petugas. Petugas dapat login, lalu dapat menginput daftar menu, lalu dapat memverifikasi pesanan dan memverifikasi. Di sini ada use case pemilik. Use case pemilik bisa login, lalu bisa melihat laporan menu, lalu melihat laporan pelanggan, melihat laporan pemesanan, melihat laporan pembayaran, melihat laporan petugas. Pada kelas diagram ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan dan dapat melakukan pembayaran. Kemudian, pemesanan diverifikasi oleh petugas. Kemudian, petugas dapat mengelola input menu dan membuat laporan, lalu laporan dapat diakses oleh pemilik. Kemudian di sini adalah tampilan dari ER diagram. Di sini customer memiliki atribut email dan password. Kemudian petugas memiliki atribut ID petugas, nama petugas, alamat, dan nomor HP. Kemudian pemilik memiliki atribut ID pemilik, nama pemilik, alamat, nomor HP. Pesanan memiliki atribut nomor meja, pesanan, jumlah, harga, total, tunai, atau non-tunai. Di sini customer transaksi pesanan, kemudian pemilik transaksi dengan petugas, pesanan diverifikasi oleh petugas. Selanjutnya di sini ada activity diagram, di mana ada aktivitas login pelanggan, aktivitas diagram login petugas, dan aktivitas diagram login pemilik. Di aktivitas login pelanggan kita mulai akan muncul halaman login pelanggan, di mana pelanggan akan menginputkan email, input password, dan input nomor pelanggan, kemudian pelanggan dapat login. Di aktivitas diagram login petugas, ketika mulai ada halaman login petugas, di mana petugas dapat input ID petugas dan input password, maka akan dapat login. Di aktivitas login diagram ini pemilik, ketika mulai akan muncul halaman login pemilik, di mana pemilik dapat input ID pemilik dan input password, kemudian input nomor HP, kemudian dapat login. Nah, di selanjutnya ini ada aktivitas diagram lihat menu dan input daftar menu.
di mana di bagian petugas ketika ia mulai akan muncul menu petugas dan akan ada halaman di mana dia input daftar menu. Untuk menginput daftar menu, dia dapat input nama menu dan jenis menu dan harganya. Kemudian akan diklik tombol tambah atau perbarui akan masuk ke pelanggan. Pelanggan dapat melihat menu, ada menu makanan, minuman, snack. Lalu kemudian selesai. Di diagram aktivitas input pemesanan dan verifikasi ini, di sini ada pelanggan, di mana ketika pelanggan mulai halaman pemesanan, pelanggan dapat melihat menu, ada menu makanan, menu minuman, dan minuman snack. Ketika mereka memilih, maka mereka harus input nomor meja, input nomor pelanggan, get nama pesanan, input jumlah get harga, input jenis pesanan, dan get total. Kemudian ke tombol pesanan. Kemudian di petugas, ketika pesanan sudah dipesan, petugas akan menerima halaman verifikasi menu, di mana petugas dapat melihat menu yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian ia akan mengklik tombol verifikasi pesanan tersebut. Nah, di diagram aktivitas pembayaran dan verifikasi, di bagian pelanggan, ketika pelanggan memulai halaman pembayaran, dia akan menginputkan nomor meja dan nomor pelanggan pesanan dan jumlah dan totalnya. Ketika ia ingin membayar, akan ditampilkan ingin membayar tunai atau non-tunai. Ketika tunai, ia akan selesai dan tunai dan non-tunai. Jika non-tunai menggunakan QRIS. Jika setelah itu akan selesai untuk pilihan pelanggan. Tapi untuk petugas, setelah pelanggan memilih pembayaran tersebut, petugas akan dimunculkan halaman verifikasi, di mana verifikasi ini petugas mengecek data pembayaran. Ketika sudah dibayar, dia akan menceklis atau mencetang atau memverifikasi pembayaran tersebut bahwa pembayaran telah dibayarkan oleh pelanggan. Nah, di sini ada diagram aktivitas laporan, di mana ketika mulai akan muncul menu utama. Menu utama ini akan disajikan beberapa pilihan seperti melihat laporan menu, melihat data pelanggan, melihat laporan pemesanan, melihat laporan pembayaran, melihat laporan petugas, kemudian selesai. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Pertama, di sini sequence diagram login pelanggan. Pelanggan menginput username dan password, kemudian ke halaman from login, lalu akan diproses di control login, kemudian akan menampilkan halaman utama. Sequence diagram login pemilik. Di sini pemilik menginput ID pemilik dan password pada halaman login, kemudian akan diproses control login, kemudian akan menampilkan menu laporan. Sequence diagram login petugas. Di sini petugas akan menginput ID petugas dan input passwordnya pada from login, kemudian akan diproses control login dan akan menampilkan menu petugasnya. Di sini sequence diagram input menu dan melihat menu. Pertama, pelanggan dan petugas. Petugas ke from menu petugas, kemudian akan input nama menu dan jenis menu, kemudian harganya. Di proses input menu, kemudian akan muncul menu utama. Lalu pelanggan akan melihat menu pada tampilan menu. Sequence diagram pembayaran. Di sini pelanggan akan melakukan pembayaran pada form pembayaran, kemudian akan diproses
pada proses pembayaran dan memilih metode pembayarannya, yaitu tunai atau non-tunai. Kemudian sequence diagram pemesanan, yaitu pelanggan memilih menu di from pemesanan, kemudian menginput menu, lalu akan muncul nama pemesanan dan harga dan total. Diproses pemesanan, kemudian klik pesan dan akan diproses pemesanannya. Di sini sequence diagram verifikasi, di sini petugas pada halaman verifikasi melakukan kontrol verifikasi, yaitu cek data pemesanan dan pembayaran. Kemudian checklist untuk melakukan verifikasi. Sequence diagram laporan. Pemilik menuju halaman laporan, kemudian pilih menu laporan dan melihat laporan menu, lalu kemudian dicetak, kemudian tampil laporan menunya. Lalu melihat laporan pelanggan, kemudian cetak, tampil laporan pelanggan. Melihat laporan pemesanan, kemudian cetak, tampil laporan pemesanan. Laporan pembayaran, cetak, kemudian tampil laporan pembayaran. Laporan petugas dicetak, lalu akan tampil laporan petugasnya. Setelah ini akan saya tampilkan desain dari sistem kami. Jadi di sini adalah tampilan menu awal dari restoran Krisakare. Restoran ini terdapat menu makanan Jepang dan minuman Jepang. Kemudian kita pilih login, kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih antara pelanggan, petugas, atau pemilik. Kita sebagai pelanggan, kemudian di sini kita masukkan emailnya. Lalu kita masukkan password, kemudian kita klik login, dan ini tampilan menu makanan dan menu bestsellernya pada restoran Krisakare. Setelah itu kita bisa next, dan di sini tampilan menu snack dan menu minumannya. Terdapat dua tombol, back dan pesan. Kita klik pesan, kemudian di sini tampilan pesanan. Kita coba memesan ramen dan juga eggwell. Kita klik jumlahnya, jumlahnya 3, kemudian eggwell jumlahnya 3. Kita klik hitung, kemudian akan muncul total bayarnya. Setelah itu kita klik pesan sekarang. Dan di sini tampilan menu pemesanan. Di menu pemesanan ini kita masukkan nomor meja dan juga nama pelanggannya, dan bisa memasukkan request dari pelanggan. Misal di sini ramen tidak pedas. Kemudian kita klik next, lalu muncul metode pembayarannya. Ada dua, yaitu cash dan cashless. Di sini kita pilih cash, kemudian kita next, akan muncul tampilan seperti ini yang akan ditunjukkan pada kasir. Kemudian kita akan mencoba metode pembayaran cashless. Kita ulang dari awal. Kita pilih ramen dan eggwell dengan jumlah 3 dan eggwell 3, dan kita hitung totalnya. Kemudian klik pesan sekarang.
requestnya seperti tadi. Kita input 3, kemudian nama pelanggannya. Requestnya kita input seperti tadi. Kita next, kemudian kita pilih metode pembayaran cashless. Kita next. Di sini kita scan barcode, metode pembayaran QRIS. Setelah itu akan muncul seperti ini, finish. Setelah ini kita akan mencoba sebagai petugas. Kita login, kemudian di sini kita masukkan ID petugasnya dan juga memasukkan password dari petugas. Kemudian kita next, akan muncul tampilan seperti ini, bisa edit menu. Kita tambahkan jika ingin mengedit menu, menambahkan menu. Setelah kita tambahkan, kemudian di finish. Lalu ada menu pemesanan. Menu pemesanan ini ada dua pilihan, yaitu bisa melihat menu dan juga memverifikasi pemesanan. Di sini kita bisa checklist untuk verifikasi pemesanannya. Kemudian finish. Kita back kembali, lalu kita melihat menu laporan. Di menu laporan ini terdapat 5 laporan. Yang pertama laporan pelanggan, kemudian laporan data petugas, kemudian laporan data menu yang berisi menu-menu, lalu ada laporan data transaksi, kemudian ada laporan data pemesanan. Setelah ini kita mencoba sebagai pemilik. Kita checklist pemilik, kita login, kita masukkan ID pemimpinnya. Kita masukkan password. Kita next. Dan di sini terdapat 5 menu, yaitu laporan data pelanggan, petugas, data menu, data transaksi, dan data pemesanan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.